kita mulai masuk ke pembahasan baru, bab baru, yakni pembahasan makhorijul huruf. Ana akan share screen. Mohon konfirmasi sudah muncul atau belum ya? Sudah muncul? Sudah muncul? Sudah, Ustaz. Nah, sip. Kita masuk ke pembahasan baru insya Allah. Nah, Anak tadi malam sudah mengirimkan PDF ya teman-teman semua, ustaz-ustazah di grup. Ya, ada yang sudah membaca atau belum? Ya, yang sudah baca coba bisa bilang saya sudah baca itu ada. Yang belum bisa diam aja. 5 detik, 5, 4, 2, 1. Kayaknya nggak baca semua. Nah, jadi teman-teman semua, karena sudah mengirim bahasan, yaitu bentuknya mukhtasar lah, ya singkatan aja, ringkasan saja di apa namanya di pembahasan bab makhorijul huruf ini. Nah, jadi bab yang kedua di kitab Jazari ini adalah babul makhorijul huruf, ya bab tentang apa namanya tempat-tempat keluarnya huruf-huruf. Nah, jadi di sini Al-Imam Ibnu Jazari, bismillahirrahmanirrahim, beliau ini menyampaikan bahwasanya makharijul huruf sab'ata asyar. Ya. Makharijul huruf ya, itu jumlahnya adalah sab'ata asyar. Ada 17. Ya. Ada 17 makhraj. Nah, 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Yang mana 17 makhraj ini ya, 'ala alladhi yakhtaruhu adalah merupakan pendapat yang sudah disepakati. Ya, manikhtabar, yang sudah disepakati oleh siapa? Oleh jumhur. Ya, jumhurnya siapa saja? Ya, salah seorang yang mengetuai pendapat ini adalah Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi namanya. Ya, Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dan termasuk di dalamnya adalah Al-Imam Ibnu Jazari. Seperti itu. Jadi beliau-beliau ini menyampaikan bahwasanya jumlah makhorijul huruf ini terdapat 17. Nah, mungkin untuk yang sudah sering ikut kajian, ya sudah paham apa itu makhraj, apa itu makhorijul huruf dan seterusnya. Ya, tapi kita coba jelaskan kembali terkait dengan apa itu makhorijul huruf. Nah, makharij dengan al-huruf. Ya, jadi kita di sini sebetulnya ada dua kata. Ya, ada makharij dan juga ada al-huruf. Nah, makharij ya, ustaz-ustazah semua sudah maklum insyaallah, dia ini bentuknya adalah jamak. Ya, jamak ini artinya banyak ya. Dan dia ini adalah bentuk kalimat isim makan ya, artinya tempat. Ya, jadi dia ini bermakna tempat-tempat ya, artinya tempatnya banyak gitu loh. Ya. Al-huruf sama, dia ini juga jamak ya. Jamak artinya apa tadi? Banyak. Huruf berarti banyak huruf. Nah, jadi kedua kalimat ini secara apa ya? Secara bahasa itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf. Nah, ya jadi tempatnya banyak, hurufnya juga banyak. Ya, sampai sini jelas dulu ya. Ya, jadi al-makharijul huruf atau makharijul huruf ini maknanya adalah tempat-tempat keluar al-huruf, ya, huruf-huruf. Nah, jadi teman-teman, ya ustaz-ustazah semua, ternyata huruf-huruf hijaiyah ya, itu mereka punya tempat keluar, ya, punya tempat di mana mereka ini apa ya, berasal gitu. Ya, jadi nggak semata-mata ketika kita mengucapkan huruf Al-Quran itu asal keluar
ya asal bisa baca, enggak. Ya, Al-Quran ini sekali lagi dia menggunakan bahasa Arab. Ya, dan bahasa Arab ini merupakan bahasa yang paling fasih, ya, sehingga sedikit saja kita tergelincir, ya, kalau kata bahasa Sunda mah pabaliut, sedikit aja kita ini salah baca, ya, maka maknanya pun akan salah, ya, akan berubah, taghyirul makna, seperti itu. Misalkan harusnya dibaca kul pakai qaf, ya, kul, katakanlah, tapi kita bacanya dengan kaf, jadi kul, ya, yang harusnya artinya katakanlah, yang menjadi kul, makanlah. Ya, tentu untuk untuk orang-orang yang awam, untuk orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran semendetail itu, ya, antara kul dengan kul itu akan sama saja, ya, tidak akan ada perbedaan, ya, di telinganya. Namun sekali lagi, wabil khusus ana husnullon, bahwasanya kebanyakan dari yang hadir pada malam hari ini adalah teman-teman yang memang sudah menjadi pengajar Al-Quran, ya, atau bahkan mungkin salah seorang pengajar di pesantren, di sekolah, dan sebagainya. Sehingga wajib, ya, dan menjadi aib ketika kita semua ini membaca Al-Quran dengan sekedar sepengetahuan kita, alias asal-asalan. Ya, itu tidak boleh, teman-teman semua. Nah, jadi sekali lagi itu terkait dengan makhorijul huruf, pengertiannya. Ya, jadi jelas ya teman-teman semua. Jadi nanti tujuan kita mempelajari di bab makhraj ini adalah kita tahu dulu. Ingat ya, kita tahu dulu di mana dia keluar. Ya, terkait nanti suara yang dihasilkannya seperti apa, insya Allah kita akan lebih mendetail lagi pembahasannya di bab sifat. Tapi yang jelas di bab makhraj ini teman-teman targetnya adalah tahu dulu, misalkan huruf dal di mana keluarnya, huruf qaf di mana keluarnya, huruf hamzah nanti siapa yang satu tempat sama dia, huruf to di mana keluarnya, nanti apa saja huruf yang satu tempat dengan dia, di huruf jim misalkan di mana tempatnya, dan huruf apa yang bersamaan dengan dia tempatnya, dan seterusnya. Target kita situ dulu. Nah, ya, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke bait selanjutnya, ya, Ana ingin menjelaskan dulu bait yang pertama, ya, di bab ini, di bait ke-9 terkait dengan makharijul hurufi sab'ata asyar. Ya, 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Jumlah makhraj itu kan ada 17. Ya, jadi ada 17 tempat, ya, ada 17 tempat keluar huruf-huruf. Ya, yang mana sekali lagi tadi Ana sudah jelaskan, ya, 17 tempat ini merupakan pendapat yang disetujui, ya, oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dan termasuk di dalamnya adalah Al-Imam Ibnu Jazari. Cuman Ana ingin menyampaikan lagi bahwasanya ini bukan pendapat satu-satunya. Bisa bisa di mute dulu, teman-teman. Sebentar. Ya, Ana ingin menyampaikan bahwasanya ini bukan pendapat satu-satunya, bahwasanya jumlah makhraj itu hanya ada 17 gitu. Pendapat yang mengatakan bukan 17 itu salah, enggak. Ya, ada beberapa pendapat yang insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini. Ya, ada beberapa pendapat terkait dengan jumlah makhraj ini, ya, makhraj ini, ada yang mengatakan 17. Ya, ini pendapat yang kita pegang insya Allah, karena kita mempelajari kitab yang memang mengatakan jumlah makhraj itu ada 17. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa jumlah makhraj itu ada berapa? Ada 16. Ya, ada juga yang mengatakan 14. Ya. Dan tentu mereka berpendapat demikian itu ada sebab-sebab tertentu. Ya, ada alasan-alasannya. Ya, ada, ya, tidak semata-mata mereka mengatakan 14, 16, 17 gitu. Ya, ada 3 pendapat yang kuat. Ya, yang diakui.
Tapi ada juga satu pendapat yang ini menjadi pendapat yang dhaif, ya, pendapat yang lemah. Beliau ini mengatakan bahwasanya jumlah makhraj itu sejumlah dengan huruf. Ya, jadi bagi ulama yang mengatakan jumlah huruf itu ada 28, maka makhraj pun ada 28. Ya, atau ada yang mengatakan kalau huruf itu 29 termasuk berarti huruf makhraj pun ada 29. Seperti itu. Tapi sekali lagi ini pendapat yang lemah. Bahkan nama ulama yang mengatakan pendapat tersebut pun tidak disebutkan siapa namanya. Ini untuk bentuk daripada menjaga muruah, yang menjaga kehormatan beliau. Seperti itu. Karena pendapatnya sangat lemah, ya, sangat tidak diakui lah, seperti itu. Nah, insyaallah Ana akan share screen kembali. Sekali lagi ini kita kajiannya diskusi teman-teman, sehingga nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan atau menyanggah, menambahkan, itu sangat-sangat dipersilahkan. Ya. Nah, bismillah, ya. Siapa saja sih? Ya, siapa saja sih yang mengatakan bahwa jumlah makhraj itu ada 14? Ya, tadi Ana bilang ya, pendapat makhraj ini ya terbagi menjadi 4. Ya, Ana tadi mengatakan ada 4, 3 yang kuat, ya, dan 1 yang lemah. Ya. Ada yang mengatakan 17, ya, tadi pendapat yang kita pelajari insyaallah. Ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 14, dan ada yang mengatakan yang paling lemah ini 28 atau 29. Ya. Nah, siapa yang mengatakan 14? Kita bahas yang 14 dulu. Ya, ini yang mengatakan adalah Qutrub wal Jarmi. Ya, Imam Qutrub wal Jarmi. Ya. Wal Mubarrid wa Ibnu Ziyadin. Ya, wa Ibnu Ziyad ini adalah Al-Farra. Ya. Jadi yang mengatakan jumlah makhraj ini ada 14, ini ada pertama ada Imam Al-Qutrub. Ya, ada Imam Al-Jarmi. Ya, juga ada Imam Imam Ibnu Ziyadin. Ibnu Ziyadin ini namanya Imam Al-Farra, nama lainnya, Imam Al-Farra. Jadi yang ikut kajian Anas sebelum-sebelumnya mungkin pernah dengar Imam Al-Farra. Nama lain beliau juga itu adalah Ibnu Ziyadin. Ya, Imam Al-Farra. Ya, lalu ada Ibnu Kaisan. Nah, beliau mengatakan bahwa jumlah makhraj itu adalah yadu. Ingat, yadu. Ya plus dal. Nah, ini materi yang di pekan lalu. Ya, ya plus dal. Kita lihat. Ya. Ya dengan dal. Ya dengan dal. Ya nilainya berapa? 10 poin. Ya 10. Dal berapa dal? Dal 4. 10 tambah 4 sama dengan 14. Ya. Jadi Imam dari ya, Imam Al-Jirmi, bukan Al-Jabari, Imam Qutrub, Imam Al-Jarmi, Imam Ibnu Ziyadin atau Al-Farra, dan juga Ibnu Kaisan mengatakan bahwa jumlah makhraj itu ada 14. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Wasyatibi wa Sibawayh. Ya, Imam Asy-Syatibi dan juga Imam Sibawayh. Ya, Imam Asy-Syatibi dan juga Imam Sibawayh mengatakan wai. Ya, waw dan iya. Ya, kita cek lagi. Waw berapa waw? Waw itu 6. Apa? Ya. Waw itu 6. Dan ya berapa tadi? Ya itu 10. Waw tambah 10 ya, sama dengan 16. Ya.
Jadi yang mengatakan 16 ini adalah Imam Syibawai dan juga Imam Syatibi. Nah, ya, yang mengatakan 16 ini adalah Imam Syibawai dan Imam Syatibi. Itu mengatakan 16. Kenapanya kita tidak bahas sekarang, insya Allah nanti saja, ya, supaya semakin jelas. Gitu. Ya, Imam Syatibi dan Imam Syibawai. Nah, untuk yang mengatakan 17 siapa saja? Ya, ahabbaha, ingat, ahabbaha, ada hamzah, ada ha, baha dengan alif, ahabbaha. Ya, ahabbaha ini apa sih maksudnya? Kita hitung di sini. Ahabbaha, a yang pertama 1, ha mana ha, aha, ha ini sebentar, afwan, mana bingung anak susunannya. Nah, 8. 1 tambah 8. Ahab. Ba berapa? Tambah 2. Ha mana? Ha. Tambah 5. Ya, tambah alif. Nah, di pendapat ini alif dengan hamzah itu sama, jadi 1 lagi. Nah, 1 tambah 8, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 5, 16. Tambah 1, maka hasilnya 17. Totalnya 17. Nah, siapa yang berpendapat 17? Yang berpendapat 17 ini adalah Al-Khalil wahwal mu'tamad. Namanya adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi wahwal mu'tamad. Dan pendapat yang beliau beliau sampaikan, yang beliau utarakan itu adalah pendapat yang mu'tamad. Banyak diambil oleh para ulama yang lain. Seperti itu, termasuk kita pada hari ini pun mempelajari hasil daripada pendapat beliau, ya, 17. Nah, jadi kita simpulkan, yang mengatakan 17 itu adalah Al-Khalil, ya, Al-Khalil ibnu Ahmad Al-Farahidi, ya, dan juga Imam Ibnu Jazari. Ya, Imam Ibnu Jazari. Yang mengatakan 17, yang mengatakan 16, yang mengatakan 16 itu tadi ada siapa? Ada Imam Asy-Syatibi, ya, dan juga Imam Syibawai. Ya. Yang mengatakan 14 ada siapa? Ada Imam Qutrub. Ya. Yang paling terkenal saja kita tulis ya, Imam Qutrub dan juga Imam siapa namanya? Imam Al-Farra atau Ibnu Ziyadin. Ya. Nah, yang pendapat 29 atau 28 kok tidak disebutkan? Ya karena memang ini pendapat yang dhaif. Ini pendapat yang tidak diakui gitu. Tapi perlu kita ketahui ada pendapat yang demikian karena khawatir nanti kita menemukan ada yang berpendapat seperti itu karena memang mungkin dia lebih condong seperti itu. Nah, ya, tapi yang jelas teman-teman semua, inilah jumlah perbedaan daripada jumlah makharij, ya, jumlah makharij, tempat keluarnya huruf. Ada yang mengatakan 17, insya Allah yang kita pelajari insya Allah ke depannya ada yang berpendapat 16 dan juga ada yang berpendapat 14. Sampai sini kira-kira bisa difahami? Bisa difahami nggak teman-teman semua? Bingung? Ana husnudzon, mudah-mudahan paham ya. Gimana Raudhah, Ustazah Raudhah? Insyaallah paham, Ustaz. Nah, yang lain sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Nah, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke bait yang ke-10. Ya.
dan seterusnya. Di sini dikatakan bahwasanya fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Nah, sebelum kita lanjut ke situ, ya kita fahami dulu. Berarti kita sudah mengambil pendapat yang mu'tamad, yakni pendapat yang mengatakan bahwa jumlah makhraj itu ada 17. Ya, pendapat bahwa jumlah makhraj itu ada 17. Nah, kita perlu fahami bahwasanya dari 17 makhraj, ya, dari 17 makhraj ini dibagi 5, teman-teman. Dibagi berapa? Dibagi 5. Ya. Dan ana harap teman-teman ini mau menghafal. Ya, dibagi 5. Ya, ada apa aja? Yang pertama dikatakan namanya itu al-jauf. Yang pertama al-jauf. Nah, ini modal, teman-teman. Ya, ustaz-ustazah semua. Jadi ustaz-ustazah kalau misalkan ke depannya ingin paham, ya ingin nyambung, ya bahkan ingin menguasai, ya ingin bobot, ya maka ustaz-ustazah harus mau menghafal. Ya, kunci daripada keberhasilan insya Allah itu adalah menghafal. Gitu. Walaupun Syekh Al-Farabi ya, Syekh Al-Farabi bilang gini, belajar itu memang tidak wajib hafal. Ya, mempelajari sesuatu itu memang tidak diwajibkan untuk hafal. Tapi hafal adalah bukti dan tanda kepakaran dari seseorang. Gitu. Apalagi bukan hanya sekedar hafal, tapi faham. Wah, insya Allah. Ya, kita bisa belajar sama beliau. Ya, karena ada juga pendapat yang lain atau perkataan yang lain, apa ya, Ana lupa itu ketika Ana baca di syarahnya kitab Tuhfa As-Samanudi, apa perkataannya tuh, orang yang tidak menghafal itu banyak salahnya, ibaratnya gitu. Ya, orang yang tidak menghafal itu akan banyak terlewat dan salah. Seperti itu. Ya. Jadi anak harap teman-teman sedikit-sedikit mau menghafal karena materi kita pun belajarnya sedikit-sedikit. Ya, setelah ini kita praktek ya sedikit lah materinya supaya tidak pusing. Nah, itu yang pertama. Yang pertama al-jauf. Yang kedua al-halaq. Ya. Artinya tenggorokan. Yang ketiga itu al-lisan. Artinya lidah. Yang keempat itu asy-syafatain. Syafatain ini artinya dua bibir. Dan yang ketiga, yang kelima, yang terakhir itu al-khayshum. Khayshum ini artinya rongga hidung. Nah, al-jauf apa al-jauf? Al-jauf itu artinya itu al-khofa. Al-khofa ini maknanya apa? Artinya kosong. Ya, jauf itu kosong. Jadi tenggorokan dan mulut itu kosong, terbuka. Ya, jadi pengertiannya bisa teman-teman catat sendiri saja. Ya, al-jauf ini maknanya adalah rongga mulut dan tenggorokan yang terbuka. Gitu. Rongga mulut dan tenggorokan yang terbuka. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu insya Allah. Tapi Ana harap teman-teman mau menghafal dulu ini ya, al-jawuf, al-halaq, al-lisan, asy-syafatain, dan al-khayshum. Sekali lagi, al-jawuf artinya rongga mulut dan tenggorokan terbuka, al-halq artinya tenggorokan, al-lisan artinya lidah, asy-syafatain dua bibir, dan al-khayshum itu rongga hidung. Nah, nanti dari al-jawf itu 1 makhraj, dari halq itu 3 makhraj, ya, al-lisan nanti sekitar 10 makhraj, di asy-syafatain 2 makhraj, dan di hidung 1 makhraj. Jadi kalau kita totalkan 1 tambah 3, 4, 4 tambah 10, 14 tambah 2, 16 tambah 1, 17. Ya. Ya, jadi 17 ini pembagiannya. Nanti di al-jawf ada 1 makhraj, di al-halq itu ada 3 makhraj, afwan. Di al-lisan nanti ada 10 makhraj, asy-syafatain ada 2 makhraj, dan di khayshum ada 1 makhraj. Seperti itu. Nah, teman-teman
bisa mencatat, teman-teman bisa menghafalkan, dan seterusnya. Jadi kalau kata perkataan Imam Syafi'i kan jelas ya. Al-ilmu sayyidun wa kitabatu qayyiduhu. Ya, ilmu itu kayak hewan buruan. Ya, kita mau memburu hewan, kita mau bukan memenjarakan. Kita mau menangkap hewannya, hewan liar, itu caranya dengan mengikat, ya, mengikat dengan tali. Ya, tapi kalau ilmu kita tidak bisa mengikat dengan tali. Ya, ilmu itu kita mengikatnya dengan tulisan, ya, dengan kitabah. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Wah, Masya Allah ada 23. Ya, ada 23 peserta yang bergabung dengan kita. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus kita semua belajar. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke bait yang selanjutnya tadi, bait ke-10 insyaallah. Ya, kita materi sampai jam 9 insyaallah, dan praktek itu 30 menit setelahnya insyaallah ya. Kita lanjutkan materi praktek yang lalu di surah An-Naba. Ya. Dan mungkin memang nanti akan terbatas ya, yang berkesempatan untuk baca, tapi mudah-mudahan teman-teman tidak menyia-nyiakan kesempatan ini karena kita sama-sama belajar, nanti kita akan koreksi seperti itu. Baik, bait yang ke-10 di sini Al-Imam Ibnu Jazari menyampaikan fa'aliful jawfi wa uftaha wahi, ya, hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Ya. Yang pertama, makhrajnya ini dari al-jawf. Yang tadi kita sudah hafalkan sama-sama. Yang pertama dari al-jawf. Apa saja huruf yang keluar dari al-jawf? Yang pertama, huruf tersebut adalah fa-alif, yakni alif. Wa ukhtaha, dan juga kedua saudaranya. Nah, jadi alif ini punya saudaranya apa aja? Alif, waw, dan ya. Dan kita harus paham, di sini bukan waw dan ya yang betul-betul huruf, bukan. Tapi huruf maddin. Mereka ini adalah waw mad dan ya mad. Ya, jadi paham ya teman-teman semua, yang kaidah alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, dan ya sebelumnya kasrah. Nah, ini yang dimaksud dengan fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi huruf maddin. Ya, jadi huruf-huruf mad ya, yang kita sering hafalkan dengan awi ya, atau nuhiha, dan seterusnya. Huruf mad. Yang mana ya, mereka ini keluarnya itu adalah lil hawa itantahi, ya, tergantung dari apa ya bahasanya, tergantung dari keluarnya hawa, nafas ya. Jadi huruf mad ini hanya akan keluar kalau ada nafas. Kalau tidak ada nafas ya maka tidak akan keluar ya, seperti itu. Nah, kita akan pelajari. Nah, akan menyampaikan ini nih. Nah, gambarnya nampak ya. Nah, jadi ini adalah gambar makhorijul huruf yang ditahqiq langsung oleh guru kami, Syekh Al-Muqri Al-Mufassir Dr. Samih Salim Abdul Hamid Al-Misri. Ya, beliau dari Mesir dan sekarang sedang bermukim di Riau. Ya, ada yayasan namanya Yayasan Tijaratan Lan Tabur. Jadi beliau fokus mengajar di sana, mengajar qiraat Asyarah. Nah, jadi teman-teman yang merasa sudah memiliki hafalan 30 juz, lalu teman-teman merasa mungkin hafalannya, lalu bisa berbahasa Arab, bisa ya nanti hubungi Ana untuk mendaftar belajar dengan beliau selama 2 tahun untuk menghafal kitab Syatibiyah, ya, lalu kitab Durrah, dan juga kitab Thayyibatun Nashr. Lalu setelah itu teman-teman menguasai insyaallah
qiraah asroh baik sugro ataupun yang kubro. Nah, jadi ini adalah gambaran yang sudah ditahqiq oleh beliau. Nah, jadi al-jauf itu teman-teman semua, bayangkan teman-teman ini ustaz-ustazah semua sedang membuka mulut. Ya, kondisi mulut ketika kita membuka rahang, ya, membuka mulut kita dan tenggorokan kita pun kosong itu seperti ini. Ya, dari yang gambar berwarna biru, ya berwarna biru ini sampai warna hijau. Nah, ketika kita membaca terus panjang itu disebutnya jauf, ya kosong. Al-jauf atau al-khofa, ya artinya kosong. Nah, dan memang betul secara praktek, ya suara itu akan keluar ya kalau ada nafas, kalau ada hawa, ya. Karena kalau habis hawanya, habis nafasnya, ya maka tidak akan ada lagi suara yang keluar. Misalkan habis nafasnya, maka betul tidak ada lagi suara yang keluar. Nah, itulah al-jauf. Ya. Huruf-huruf mad itu keluarnya dari al-jauf dan mengikuti nafas. Nah, sehingga teman-teman semua, ya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa makhraj itu, ya makhraj itu terbagi menjadi dua jenis. Ya. Ada yang disebut makhraj yang muhaqqaq, ada makhraj yang muqaddar. Ya. Ada makhraj yang muhaqqaq, ada makhraj yang muqaddar. Ya. Muhaqqaq itu jelas. Dan muqaddar itu dikira-kira. Nah, makhraj al-jauf ini dia makhraj yang muqaddar, teman-teman. Bukan makhraj yang muhaqqaq, bukan makhraj yang jelas. Sehingga cara praktek huruf-huruf mad ketika kita waqaf, ya khususnya ketika kita waqaf pada huruf mad itu jangan sampai ada hamzah di belakang. Misalkan ada tulisan atau ada bacaan abasa wa tawalla, la, ya jangan kayak gitu, ya. Tapi kita harus ngalir, ya harus ngalir karena dia jauh. Contoh kita praktekkan juz 30. Misalkan ini. Abasa wa tawalla, la, kosong. Jangan sampai dibaca abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ma. Nah, kalau kita ada tekanan seperti itu, berarti di belakangnya itu bukan huruf mad tapi hamzah. Ya. Berbeda, jadi sekali lagi cara kita berhenti, cara kita waqaf pada huruf yang di belakangnya itu mad atau di belakang itu hamzah. Misalkan ini nih. Innalil muttaqina mafaza. Za. Bukan za. Nah, bukan seperti itu. Ya, jadi beda. Ya, misalkan kita berhenti di kalimat yang belakangnya mad, ya dengan yang di belakangnya itu hamzah. Misalkan as-sama. Nah, ini belakangnya hamzah, ini belakangnya mad. Ya, berbeda. Wadduha, bukan wadduha, ha. Nah, itu bukan seperti itu. As-sama, ma. Nah, bukan gitu, seperti itu. Belakangnya ada tekanan. Ya, jangan kebalik. As-sama nanti kita bacanya tanpa hamzah. Was-sama. Nggak boleh kayak gitu. Belakangnya harus ada hamzah. Was-sama. Ya. Sedangkan ad-duha karena belakangnya ini adalah mad, maka jangan sampai ada tekanan karena dia makhrajnya muqaddar. Muqaddar itu dirasa-rasa. Tidak ada sesuatu yang menempel. Ya. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka
rabbuka wa ma qala, 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 bukan qala, dan seterusnya. Itulah makhraj al-jauf yang pertama. Ya, jadi sekali lagi teman-teman semua, al-jauf ini adalah makhraj yang tenggorokan dan mulutnya itu terbuka. Ya. Hurufnya itu ada satu, yaitu huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua tentang penjelasan al-jauf ini. Dan pendapat yang lain, ya, pendapat dua yang tadi nih, Imam Asy-Syatibi dan Sibawayh dan juga Imam Qutb juga dengan Imam Al-Farra, beliau tidak setuju dengan adanya makhraj al-jauf ini, gitu. Karena beliau berpendapat bahwa setiap makhraj itu harus muhaqqaq, harus jelas sentuhannya, ya, tidak boleh muqaddar. Tapi hanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Faridi dan juga jumhurnya yang mengatakan bahwa makhraj itu boleh kok muqaddar. Ya, salah satunya adalah huruf mad ini dia muqaddar, itu boleh kok. Seperti itu. Itu untuk makhraj yang pertama. Jadi Ana sudah membuat tabel sebetulnya. Ana sudah membuat tabel terkait dengan pendapat yang 17 ini. Jadi nanti makhraj itu ada makhraj yang disebut makhraj utama, ada disebut makhraj cabang. Seperti itu. Lalu barulah huruf. Gitu. Nanti Ana sudah akan share insya Allah malam hari ini, akan share ke teman-teman semua, ke ustadz-ustadz semua, dan harapan Ana bisa dihafalkan. Gitu, supaya kedepannya semakin paham. Gitu. Dan teman-teman, belajar tajwid ini insya Allah sulitnya itu di awal. Ya, memahaminya itu sulitnya di awal. Kedepannya semakin sering diulang, semakin sering dipraktekkan, itu insya Allah akan semakin mudah. Akan semakin mudah. Seperti itu. PR-nya buat teman-teman untuk pembahasan kita pekan ini adalah hafalkan dulu 5 makhraj ini. Ya, al-jauf, al-halq, al-lisan, asyafatain. Atau kalau teman-teman susah untuk menghafalkannya menggunakan bahasa Arab, silakan pakai bahasa Indonesia. Al-jauf, Ana rasa al-jauf gampang lah. Al-jauf, tenggorokan, lidah, dua bibir, dan hidung. Ya, itu silakan dihafalkan. Ya, silakan dihafalkan. Sampai sini dulu. Maka bagi yang mau bertanya sebelum kita praktek, sama-sama kita praktek di surah An-Naba. Kita praktek di surah An-Naba. Kemarin kita baru isti'adzah ya, isti'adzah dan basmalah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gampang Ustaz, ya. izin bertanya, mau Boleh. minta ulang Ustaz. Siapa aja yang tidak setuju dengan adanya al-jauf itu? Itu yang pendapat selain ini aja. Pendapat selain Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga Imam Ibnu Jazari gitu. Oh, baik, terima kasih. Nah, jadi kalau kita buat tabel nih, ya teman-teman sebentar Ana share-share lagi. Kalau kita sekiranya buat tabel, sebentar. Sudah nampil lagi ya tabel share-in Ana ya, Terodoh. Iya, Ustaz, udah. Nah, jadi kalau kita buat tabel, misalkan di sini al-jauf nih, ini al-jauf atau di sini al-jauf. Sini al-halq. Sini al-lisan. Ini asyafatain. Sini al-khayshum. Ya. Nah, misalkan tabelnya seperti ini. Lalu di atasnya ini kita buat pendapat-pendapat bentar, kebalik. Lebih enaknya kayak gini. Kita tulis di sini pendapat Imam Al-Khalil.
dan juga Imam Ibnu Jazari. Ini pendapat yang pertama. Lalu pendapat kedua ini Imam Qutrub. Ya, Imam Qutrub dan juga Imam Al-Farra. Lalu di sini yang ketiga ada Imam Syatibi dan juga Imam Syibawai. Nah, seperti ini misalkan. Lalu di atasnya kita baru tulis di sini ada al-jawf, ada al-lisan, ada apa lagi? Ada asyafatain, al-halq ya, afwan. Ada asyafatain, ada asyafatain, ada al-qaisum. Nah, ke bawah nih. Nah, Imam Ibnu Jazari dan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengatakan al-jawf itu ada satu. Ya. Al-halq ada, al-lisan ada, asyafatain ada, al-qaisum ada. Ya. Imam Qutrub dan Imam Al-Farra mengatakan bahwa al-jawf tidak ada. Ya. Kalau lebih detail lagi kita tulisnya. Al-Khalil bin Ahmad Al-Faridi dan Imam Jazari mengatakan al-jawf 1, al-halq 3, al-lisan 10, asyafatain 2 dan qaisum 1. Total 17. Ya. Imam Qutrub dan Imam Al-Farra mengatakan al-jawf tidak ada. Al-halq ada 3, al-lisan ada 8, asyafatain 2 dan al-qaisum 1. Total berapa? 14. Imam Syatibi mengatakan al-jawf tidak ada. Ya. Al-halq itu 3, al-lisan 10 sama seperti Imam Jazari, dan juga asyafatain asyafatain 2, al-qaisum 1. Total 16. Nah, inilah ya, perbedaan-perbedaannya, letak perbedaannya. Wah, kok ini Imam Al-Farra di al-lisan cuma ada 8 sih, berbeda dengan dua pendapat yang lainnya, karena beliau menganggap bahwa huruf lam, huruf ro, dan huruf nun itu satu makhraj, dihitung 1. Ya, 3 dihitung 1. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan yang harusnya 3 makhraj, malah 2-nya dihilangkan. Ya, dihilangkan, dianggap lam itu satu makhraj dengan nun, ro itu satu makhraj dengan nun. Ya, seperti itu. Tapi kalau Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga Imam Jazari, juga pendapat yang lainnya, Imam Syatibi juga Imam Syibawai, itu mengatakan bahwa lam, ro, dan nun itu beda makhraj. Hanya saja nanti dia inhiraf. Inhiraf itu sedikit tergelincir ke makhraj huruf yang lain. Gitu. Tapi tetap beda. Itu penjelasannya, Teh Raudhah. Mudah-mudahan jelas ya. Yang lain? Ya, yang lain mangga, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau teman-teman sekarang masih berpikir untuk apa sih kita mempelajari makhraj? Udah aja kita kan ngaji mah ngaji aja, nggak usah. Oh, ini ada ini ya. Oh, Masya Allah ada yang mencatat. Ya, pembagian huruf jauh di kolom chat. Masya Allah, turnuhan. Ya, Buliana ini Yuliana. Nah, jadi teman-teman kalau berpendapat, kenapa sih kita harus mempelajari makhraj, harus mempelajari sifat dan sebagainya?
Karena sekali lagi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti kaidah cara bacanya orang Arab, bukan mengikuti kaidahnya kita. Ya, karena perintahnya itu adalah Iqra'ul Qur'an biluhunil Arabi. Ya, bacalah Al-Qur'an menggunakan cara bacanya orang Arab. Ya, biluhunil Arabi, bukan biluhunil Jawi, biluhunil Sundawi, ya, biluhunil Indonesi, bukan seperti itu. Tapi biluhunil Arabi, dengan cara baca dengan lahjahnya orang Arab gitu. Sehingga nggak bisa Al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab mengikuti cara bacanya kita. Yang harusnya dibaca falahum dibaca palahum, nggak bisa. Harusnya dibaca aro'aita dibaca aro'aita, aita, nggak bisa. Ya, Al-Fatihah dibaca Al-Fatihah, nggak bisa. Ya, Ana sempat ngajar orang Pekanbaru. Ya. Nggak tahu seluruhnya, misalnya kebanyakan mereka atau hanya beliau saja, cuman katanya orang sana itu sulit, termasuk orang Aceh. Ana pernah ngajar orang Aceh, ya, itu mereka sulit membaca huruf ro. Dibaca ro itu susah. Ya, selalu ra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Harusnya kan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Tapi apakah itu menjadi uzur? Ya, menjadi sesuatu yang kita bisa maklumi? Tentu tidak. Ya, kita harus terus berusaha semaksimal mungkin. Ya, karena kaidah membaca Al-Quran itu adalah mukammalan, sesempurna mungkin, semaksimal mungkin. Mukammalan min ghairi ma takalluf. Tapi tidak juga kita terlalu takalluf. Takalluf itu berlebihan, memaksakan, memberatkan diri kita sendiri gitu. Sampai misalkan nggak usah ya, takalluf itu. Ya. Tapi juga mukammalan bilutfi, dengan cara lembut, melainkan dengan cara lembut. Finutki, ya, ketika membacanya bila ta'assuf, tapi tidak boleh juga ta'assuf. Ta'assuf itu asal-asalan, ya. Terlalu menganggap remeh, menganggap enteng, itu tidak boleh juga. Ya, jadi membaca Al-Quran itu harus semaksimal mungkin dari apa yang bisa kita usahakan, tanpa terlalu membebani diri kita dengan cara baca ini, cara baca itu, dan seterusnya. Ya, tapi tidak boleh juga kita terlalu santai. Ya, asal-asalan itu tidak baik, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya, yang mana nanti sanad itu tersambungnya itu bukan hanya sampai kepada Rasulullah, tapi sanad itu khusus Al-Quran ini insya Allah ya tersambung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita menganggap bahwa membaca Al-Quran itu hanya sampai kita wafat saja, itu salah juga. Ya. Kita ini membaca Al-Quran bukan hanya sampai ketika kita wafat. Ada yang bisa jawab nggak? Ya, sampai kapan kita itu nanti akan membaca Al-Quran? Sampai kapan sih? Apakah hanya sampai kita lulus sekolah? Apakah hanya ketika kita sudah selesai 30 juz, hanya ketika wafat, atau sampai kapan sih sebetulnya kita itu membaca Al-Quran? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Kalau malu bersuara, boleh diketik. Ya. Sampai kapan kita ini akan membaca Al-Quran? Sampai surga. Ajib. Ya, langsung benar lagi sekali nyoba. Betul. Ya, membaca Al-Quran itu bukan hanya sampai kita wafat, atau bahkan lebih sempit lagi pikiran-pikiran orang yang memang sempit, yang minimalis. Baca Al-Quran itu sampai kita lulus sekolah, sampai kita lulus pesantren, sampai kita selesai 30 juz, yang mana kalau kita sudah keluar pesantren lupa lagi 30 juznya. Ya. Atau ya sampai kita meninggal aja, sampai kita masuk liang lahat. Enggak. Ya, membaca Al-Quran itu insya Allah sampai ke surga kita akan membaca Al-Quran. Lah, kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwasanya yuqalu li sahibil Quran. Ya, Allah itu nanti akan berbicara kepada para
sahibul Quran, ya, kepada para orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Ketika dia lagi sedih, baca Quran. Ketika dia lagi senang, baca Quran. Ya. Itu akan berkata apa? Allah Subhanahu wa taala, "Iqra", bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan tartilkanlah. Ya, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau ini membaca Al-Qur'an dengan tartil. Di mana? Di dunia. Ya, fa inna manzilataka, ya, fa inna manzilaka, ya, karena sesungguhnya derajatmu, ya, tingginya kamu, ya, inda akhiri ayatin, itu berada di akhir ayat taqra'uha, yang kamu baca. Ya. Jadi kalau kita cuma bisa mentartilkan Al-Quran hanya sekedar 10 ayat, ya udah, naiknya 10 derajat doang. Tapi kalau kita ada yang misalkan sampai 100 ayat, berarti akan 100 derajat kita naik. Ada yang misalkan sampai 30 juz kita bisa mentartilkan Al-Quran, maka ya udah, derajat kita insya Allah akan paling tinggi. Ya, bahkan dalam sebuah hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya perbedaan 1 derajat dengan derajat yang lain itu bagaikan langit dengan bumi. Gitu. Ya. Makanya salah satu ledekan orang Palestina, ya ini perkataan yang Anda dapatkan ketika Anda sedang belajar, anak-anak kecil Palestina kok bisa ya mereka itu sangat semangat untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Karena mereka itu saling ledek ternyata. Ya. Saling ledeknya apa? Jadi ketika mereka belum selesai 30 juz, orang atau anak-anak yang sudah selesai 30 juz itu akan meledek ke anak-anak yang belum selesai. Apa ledekannya? Nanti di surga aku akan dadah babai ke kamu, sedangkan kamu hanya diam di derajat yang sama, sedangkan aku terus naik ke derajat yang lebih tinggi. Nah, itu ledekan mereka. Sehingga mereka yang masih belum selesai 30 juz, mereka yang belum selesai untuk tahsinnya itu akan semangat. Ya, mereka ingin mendapatkan derajat yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman semua. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua min ahlil Quran, ya, min hamalatul Quran, min hifdzil Quran, ya, bagian daripada min ahlil Quran, ya, min ahlullah bahkan, ya. Dalam hadis Nabi yang lain dikatakan innallaha ahlina minan nas, Allah itu punya keluarga di antara manusia dan mereka adalah orang-orang yang Allah khususkan untuk mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah sekali lagi. Mudah-mudahan kita istiqomah. Nah, kita praktek sebentar lah, ya. Praktek sampai 30 menit ke depan, mudah-mudahan. Ya, atau kurang mungkin, tergantung daripada respon dari teman-teman semua. Insya Allah kita akan praktek terkait dengan isti'adzah dan basmalah. Ya, terkait dengan isti'adzah dan basmalah. Tadi sudah kita bahas terkait dengan hukumnya. Isti'adzah itu punya sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan, ya, baik di awal ataupun di akhir. Dan untuk basmalah ini kalau di awal sangat diharuskan, ya, sangat diwajibkan. Tapi kalau misalkan di pertengahan surat itu dipersilahkan mau baca ataupun tidak, itu menjadi pilihan masing-masing. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau membaca isti'adzah, basmalah, dan juga awal surah. Ya. Kita membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Itu bagaimana caranya? Ya. Di sini ada 4 cara, teman-teman semua. Ya, ada 4 cara. Yang pertama kita waqaf. Ya, kita waqaf seluruhnya. Kita lambangkan dengan qaf. Jadi contohnya misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kita berhenti udah. Itu waqaf semuanya. Ya, dan ini diperbolehkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, itu kita waqaf antara isti'adzah dengan basmalahnya, lalu kita wasal. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ya. Ini cara yang kedua yang diperbolehkan. Cara yang ketiga, ya, di sini diwasal, di sini waqaf. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Itu cara yang ketiga. Dan cara yang keempat itu kita wasal semua. Di sini wasal, di sini wasal. Ya, contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Iya, seperti itu. Jadi sekali lagi mohon dihafalkan cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surah itu ada 4 cara. Yang pertama waqaf semua, yang kedua diwasal antara basmalah dan awal suratnya, yang ketiga diwasal antara isti'adzah dengan basmalah, yang keempat itu diwasal semua. Nah, kita praktekkan ya, kenapa sih kok dipelajari ini dulu sebelum kita praktek? Karena banyak di antara kita yang membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat itu asal. Ya, mereka mau wasal tapi caranya waqaf. Contohnya misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Asal kayak gitu. Ya, bahkan misalkan di Al-Fatihah, mereka itu kalau mau wasal tuh biasa aja santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masa kayak gitu? Harusnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini penting untuk kita ketahui ya, untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. Seperti itu. Mangga yang mau mempraktekkan salah satu dari 4 cara tersebut dari ayat 1 sampai ayat 1 dulu aja. Kita bahas ayat 1 hukumnya insyaallah malam hari ini. Ada yang mau coba? Ana Ustadz mau coba. Silahkan. Mau pakai cara yang mana dari 4 tadi itu silahkan, tapi dengan hukum yang berlaku ya. Harokatnya dan seterusnya. Tafadhali. Cara yang ketiga. Ya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Iya, ajib. Jadi cara yang ketiga tadi gimana? Isti'adzah dengan basmalahnya diwasal, lalu berhenti, lalu awal surat ini diperbolehkan. Coba Ana mau minta Raudhah untuk baca cara yang kedua. Waqaf wasal ya tadi. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, santai aja ya ketika di mi-nya, jangan sampai ikhtilas. Nah, ini yang kemarin kita bahas Raudhah. Jadi kalau ikhtilas itu jadi Bismillahirrahmanirrahim. Mi'amma. Jangan gitu, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mi'am. Jangan mi'am. Jangan gitu, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Gitu. Jadi ikhtilas itu artinya tidak membaca sebagai kemana ketukannya gitu. Harusnya kan tek 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 tek. Diulang coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Yuk. Diulang, Ustaz. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Itu dia maksudnya. Keren, insyaallah. Nah, jadi ada berapa cara Raudhah untuk cara baca isti'adzah basmalah di awal surat? Ada 4 cara. Ada 4 cara, betul. Ya, nanti dihafalkan ya. Yang pertama di waqaf semua, yang kedua di wasol antara basmalah dengan awal surat, yang ketiga itu di wasol antara awal isti'adzah dengan basmalahnya, baru yang terakhir di wasol semua. Gitu. Dan konsekuensinya kalau diwasal itu dibaca harokatnya dan menjadi mad tabi'i biasa, bukan mad alif disukun. Seperti itu. Mangga, silahkan. Ada lagi yang mau coba? Selain Raudhah, ada lagi yang mau coba? Coba baca. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Wahbah. Oh, Betul. Ustazah. Tafadholi. Silakan, Ustazah. Yang wakaf semua dulu ya, Ustadz ya? Boleh. Ya, boleh. Silakan. Ini juga tolong dikoreksi ini ya, apa ya? Tolong dikoreksi makhraj-makhrajnya juga. Insyaallah. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, ya, insyaallah. Udah bagus, Ustazah. Lanjut dulu aja. Cara yang kedua. Cara yang kedua berarti waqaf wasal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Oke, diulang. Diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, selanjutnya cara yang ketiga. Saat yang ketiga wasal waqaf ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, cara yang terakhir. Yang terakhir di wasal semua. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Enggak kuat kayaknya. Nah, enggak kuat. Mau dicoba lagi atau udah nyerah? Enggak, coba dulu ya, Ustaz. Coba dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون. Nah, itu cara yang terakhir. Bacaannya udah kalau menurut Anda sudah cukup bagus Ustazah, tinggal terus nanti dilatih ya. Makhrajnya sudah bagus insya Allah. Tinggal hati-hati. Nah ini menjadi tanbih untuk kita semua ya. Hati-hati di di kalimat ar-rahim. Ya. Jadi ini pun koreksian Ana ketika dulu pertama kali membaca kepada Syekh Sameh. Jadi beliau memberikan tanbih, hati-hati ketika baca basmalah khususnya kita gini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Lambatnya seperti ini. Rahim. Seakan-akan ada tasydid di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Nah, itu tidak boleh. Ya. Karena dari ra fathah ke ha kasrah itu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Jangan sampai rahim. Nah, itu hati-hati aja untuk kita semua. Ya, jadi menjadi catatan untuk kita semua, hati-hati untuk membaca huruf, jangan sampai yang berharokat diganti menjadi sukun dan seterusnya. Seperti itu aja. Insya Allah bacaan sudah bagus insya Allah. Ya. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Amin wa iyyakum. Yang lain, satu orang lagi deh sebelum kita bahas hukumnya. Ana Ustaz. Boleh, siapa? Waduh. Ya. Dari yang nomor 1. Yang satu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Cek putus. Halo? Ya. Nyambung nggak Ustaz? Nyambung. Ulangin. Ulang. Mohon koreksian makhrajnya ya Ustaz ya. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ya, cara yang kedua. Yang kedua tadi sebentar. Tadi apa Ustaz? Diputus di awal ya? Diputus Tadi kan harus diputus diwasal. semua. Yang kedua itu diputus di isti'adzah basmalah lalu wasal antara basmalah awal surah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Cara yang ketiga diwasal isti'adzah basmalah lalu waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ya. Cara yang terakhir itu di apa? Wasal semua. Wasal semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ya. Itu cara yang keempat dan 4 cara yang diperbolehkan. Insya Allah untuk bacaannya sudah bagus atau begini. Ajib lah, insya Allah.
Ada lagi yang mau coba sebelum kita jelaskan? Supaya enggak penasaran. Ada lagi yang mau coba? Tidak ada? Saya mau coba boleh, Kak? Boleh. Eka, silahkan. Semua cara, Kak. Boleh dipilih, boleh semua cara juga boleh. Semuanya deh, Kak. Boleh, Eka, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون. Iya. Coba Eka bacanya jangan masuk ke hidung. Deg-degan? Iya. Jangan masuk ke hidung. Jadi jangan a'udzubillah, jangan gitu. A'udzubillah, la jelasannya lahi minasyaitonir dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di pertemuan keberapa ya? Pertemuan kedua kalau nggak salah, pembahasan alahan di kesalahan. Salah satu kesalahan itu adalah tara'idus saut. Tara'idus saut itu artinya adalah bermain suara. Nah, jadi misalkan amma yaitu sebuah kesalahan yang khafi sebetulnya. Tapi kalau di kitab Musawwar, ya di kitabnya Syekh Aiman Rusdi Suwaid, beliau tuh menjelaskan bahwa kalau kita berganti suara, tingkatan suara, ya, dari satu tobakoh ke tobakoh yang lain dalam satu huruf itu dilarang. Kayak tadi misalkan amma itu kan dalam satu huruf tuh, naik turunnya itu dilarang, tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan kita ganti tingkatan tobakohnya dari satu huruf ke huruf yang lain, itu boleh. Misalkan satu hurufnya tinggi, satu hurufnya rendah, itu boleh, silahkan. Tapi kalau dalam satu huruf itu tidak boleh. Gitu. Oh, Masya Allah, Ustazah Yuliana punya kitab Musawwar Aji. Ya, berarti pernah belajar kan? Masya Allah, semakin jelas. Ayo silakan diulang. Jadi datar aja. Amma yatasa'alun. Ulang ya, Kak. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون. Iya, Aji. Cara yang kedua, diwasal antara basmalah dengan awal surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون. Iya, Aji. Cara yang ketiga, diwasal isti'adzah basmalah lalu waqaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون. Ya, cara yang terakhir, yang keempat yang diperbolehkan, diwasal semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون. Nah, saya sambil ini Kurang apa sih, Kak? Haji belum, insya Allah. Nah, teman-teman, anak rasa cukup dulu untuk yang mencoba, nanti bisa di lain waktu. Syukran ilmunya, Kak Rey. Amin. Ya, kita bahas dulu
untuk ininya, untuk hukumnya. Siapa yang bisa jawab? Itu apa hukumnya? Ada mim sukun, ada mim yang bertasydid. Namanya ini mim tasydid ini apa hukumnya? Gunnah. Iya, gunnah. Ya, gunnah ini hurufnya cuma ada 2 ya, teman-teman. Jadi ketika menemukan huruf mim atau nun yang bertasydid, itu dia gunnah yang akmal menurut menurut Syekh Aiman. Tapi kalau menurut Syekh Sulaiman Murad itu namanya gunnah yang kamil saja. Gitu. Jadi gunnah yang sempurna lah intinya, tingkatan yang teratas. Jadi teman-teman nggak boleh kalau baca ada mim atau nun yang bertasydid kita bacanya amma yatasa, nggak boleh kayak gitu. Amma nggak boleh. Harus masuk dulu ke khayshum. Amma, ya. Sebetulnya gunnah itu tidak bisa dikadar ya, 2 atau 3 harokat tuh nggak bisa. Cuman menurut dari cara bacanya guru-guru para masyayikh ya yang lain itu memang di 2 ketukan. Amma, amma, ya, di 2 sampai 3 ketukan. Ya tasa, apa tuh? Ya tasa, apa itu? Mad Hukumnya? muttasil. Mad Muttasil. muttasil. Hukumnya? Mad wajib mutasil. Iya, hukumnya wajib. Jadi sebetulnya betul tuh cara bacanya kayak gitu. Mad muttasil, hukumnya wajib. Kan kalau kita kan mad wajib muttasil gitu kan. Jadi kalau kita bedah di kitab Tuhfatul Atfal itu gitu. Ini namanya mad muttasil, hukumnya wajib gitu. Jadi mad muttasil wajib. Nah, berapa harokat mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil dalam thariqah Syatibiyah? 4 atau 5? Iya, betul. 4 atau 5. Tapi yang muqaddamnya 4 atau 5? 4. 5. 4. Yang muqaddamnya atau yang didahulukannya itu 4. Ya walaupun silakan kalau mau 5 juga silakan. Tapi yang muqaddam itu yang didahulukan itu adalah 4 harokat. Wasit di hafsin kulla maddin muttasil bi arba'in wa kulla maddin munfasil. Ya. Wasit dan tawassutkanlah kulla maddin, setiap mad muttasil yang tersambung bi arba'in dengan 4 harokat wa kulla maddin munfasil dan berikut juga mad munfasil, yaitu di kitab Tuhfatul Ihtidah. Insyaallah nanti Ana akan buka kelas sambil promo ya. Ana insyaallah akan buka kelas matan kitab Tuhfatul Ihtidah 30 bait membahas tentang gharibul kalimah. Ya, di riwayat Hafiz Ana Asim 30 juz insyaallah. Seperti itu. Jadi 4 atau 5 harokat ya. Jadi teman-teman kalau menemukan mad muttasil atau munfasil ya kan Ustadz, bagaimana kalau yang mengatakan munfasil itu boleh 2, boleh 3, boleh 4, itu sebetulnya di thariqah yang lain. Tapi ingat teman-teman, thariqah kita namanya thariqah Syatibi. Ya, thariqah Syatibi, riwayatnya riwayat Hafs dan qiraatnya qiraat Asim. Ya, jadi kita berusaha untuk satu jalur. Ya, 4 atau 5 harokat untuk mad muttasil dan munfasilnya. Seperti itu. Lalu, alun, apa itu hukumnya? Materi. Mad arid disukun. Ya, mad arid li sukun ya. Dari namanya aja udah jelas ya. Mad ya, mad itu intinya adalah apa namanya? Harokat yang dibaca lebih daripada 2 harokat itu mad namanya. Ya, jadi arid itu muncul li sukun muncul karena harusnya dibaca na tapi dibacanya jadi lun. Ya, berapa harokat mad arid li sukun? Ayo. Berapa harokat mad arid li sukun? 2, 4 atau 6? Iya, 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Silahkan dipilih. Tapi alangkah lebih bagus kalau sudah 2 semuanya 2. Kalau semuanya sudah 4, semuanya 4, dan kalau semuanya sudah semuanya sudah 6, maka semuanya juga 6. Gitu. Ya. Bisa difahami teman-teman semua, jadi itu gunnah ya tasa mad wajib, mad muttasil wajib, lalu lun mad arid li sukun. 2 ketukan, sa 4 harokat, lun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Seperti itu. Wallahu a'lam
bis-shawab. Insyaallah kita ketemu lagi di pekan yang akan datang, teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua istiqomah terus menantikan pembelajaran selanjutnya. Lalu yang terutama adalah kita berlatih